Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru menyelesaikan Kitabul Iman, bab tentang iman, dan berikutnya kita masuk bab tentang ibadah, dimulai dari toharoh ya. Kita itu kalau ngaji wis rata-rata toharoh, mantu dulu sholat. Setelah bab sholat biasanya agak blenger, prei, mantu niku ganti ustad, mantu niku ustadnya anyar maneh bab toharoh maneh. Toharoh sholat atau tidak pakai. Ya, kita akan masuk di sini pembahasan di kitab ini, di buku himpunan putusan tarjih ini simple, sederhana. Kadang-kadang kalau mau lebih luas, akhirnya kita ngaji kitab Bulughul Maram gitu ya. Tapi babnya ya pancet gitu ya. Baik, kita akan masuk bab toharoh. Selain ngisi kajian ini, saya biasa juga menggunakan kitab yang tadi saya sebut di kitab Bulughul Maram. Itu kalau saya di mana, Al-Mu'minin, Budi Al-Mu'minin Jemundo, SMK Muhammadiyah 2 Taman itu ya. Niki babnya masih ini nih, langsung muncul nih, papel langsung muncul. Atau saya, nah ini kalau di sini babnya juga sama. Nah, ini kitab Toharoh di sini. Atau saya juga biasa yang agak bertele-tele, agak panjang, itu pakai
kitab yang relatif baru. Itu namanya kitab Fiqhus Sunnah. Nah, ini juga sudah muncul di kitab Fiqhus Sunnah. Bahkan kalau lihat di historinya, riwayatnya, ini saya sudah masuk ini di tulangan itu sejak 2014 atau 2015 sampai sekarang hampir 10 tahun itu sudah melewati, meskipun setiap bab itu pembahasannya panjang ya. Bab toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, janais, kemudian bab nikah, gitu ya, talak, ya, kemudian ya, beberapa persoalan yang terkait dengan nikah dan talak itu. Kemudian yang sekarang itu sudah Kitabul Hudud, bab hukum-hukum had. Jadi sudah agak panjang di sana. Setiap pekan ya, mulai 2014 atau 2015 itu ya. Baik, kalau di kitab ini agak rinci. Ya, agak rinci. Ini saya tunjukkan. Ini toharoh ini banyak sekali. Sebelum membahas tentang kaifiyah toharoh, di sini bahas tentang air, tentang perkara yang menajis, najis dan seterusnya. Baik, kita masuk di sini sehingga nanti sesekali barangkali akan saya lengkapi dengan pembahasan yang ada di sana. Di himpunan putusan tarjih itu memang lebih sederhana, simple, praktis, itu kan. Karena kalau di kitab yang tadi sempat saya sebut, itu kadang-kadang beberapa bab itu bahkan tidak kita temui, ya. Misalnya dalam kitab Toharoh ada macam-macam air. Terus ada misalnya bab tentang as-su'ru. Nah, suka kepikir kita. As-su'ru itu air bekas diminum oleh binatang ternak atau hewan yang ada di sekitar kita. Itu ya nopo niku. Nah, gitu. Kita nggak bahas ning kene banyu sak pirang-pirang. Nah, gitu kan? Ya, diumbi kucing ya bene kan gitu ya. Mosok kate kayak wudu gitu kan. Jadi nggak dibahas gitu. Tapi kalau untuk di sana itu penting. Banyu niku ya ngalah-ngalahi bensin harganya kan gitu ya. Kalau di sini nggak usah dibahas, otomatis kan gitu ya. Lah apa ngurusi banyu, mari diombe kucing kan gitu misalnya ya, atau habis diminum kambing. Kalau di sana itu pembahasan penting gitu ya. Ini contoh gitu ya. Baik, kita masuk pembahasan kitab Toharoh. Dimulai dari ini kata kuncinya, ini terkait dengan 3 macam toharoh yang diajarkan di dalam Al-Quran gitu ya. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر
أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Di sini diulang 2 kali ya. Ini satu, ini saya nggak tahu apa bisa diedit atau tidak ya. Di sini itu ada 2 kali disebut, kayaknya nggak bisa sih. Saya nggak tahu apakah bisa diedit. Oh betul sakit. Ya nggak bisa. Kadang-kadang itu bisa diedit, ya enak. Ini menzakat nggak bisa. Ini diulang 2 kali. Walaki yuridu liyutahhirakum. Ini rupanya tercetak 2 kali. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini muncullah nanti hukum atau kaifiyah ya, bersuci itu secara prinsip 3 caranya. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi junub, mandi janabat, mandi besar, dan yang ketiga jika bersuci dengan wudu atau bersuci dengan cara mandi besar itu tidak bisa dilakukan karena sebab-sebab tertentu, yang ketiga adalah tayamum. Jadi ada 3 di situ ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di kitab ini setelah masuk tentang ayat, kemudian langsung rincian tentang wudu. Di dalam ayat ini memang yang pertama itu adalah perintah berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Idza kuntum ila shalah, idza ini huruf syartiyah. Ya. Apabila kalian hendak berdiri sholat, jadi apabila itu namanya huruf syarat. Kalau sholat akan dilaksanakan, maka faghsilu wujuhakum, ini namanya jawab syarat, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Di sini ya, aidi itu jamak dari yadun. Cuma di sini terjemahannya hanya tanganmu. Nah, mestinya tangan kalian, tapi diterjemahkan tangan saja sudah cukup ya. Ilal marofiki, sampai siku. Nah, gitu ya. Marofik itu jamak dari mirfaq. Jamak dari mirfaq. Mirfaq siku, marofiki siku kalian. Wamsahu biruusikum, kemudian
dan usaplah kepala kalian. Nah, gitu ya. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah fikih ya ada 4 anggota badan kita yang harus ya dicuci atau diusap ketika wudhu. Wajah, ya, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan yang terakhir mencuci kaki sampai mata kaki. Itu yang nanti disebut dengan rukun wudhu. Sebenarnya bukan rukun wudhu itu bukan, tapi karena kita kemudian membaca, memperoleh, mendapatkan keterangan-keterangan lain selain ayat ini, baik berupa narasi cerita maupun berupa narasi cerita itu simulasi, maupun berupa contoh-contoh, dan ternyata itu lebih rinci dari sekedar membasuh, mengusap 4 anggota badan itu. Maka kemudian para ulama akhirnya memisah mana rukun, mana sunnah. Nah, gitu ya. Ini konsepnya dasar dulu begitu. Karena setelah ini nanti kita akan baca apa jenenge? Maaf. Nah, saya pakai ini aja ya. Saya tak pakai mouse biar enak geser-geser itu. Karena kita akan baca langsung tutorial. Kalau mau dibuat dalam bentuk video itu tutorial. Tapi di sini nanti tutorial itu berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan, coba kita baca ini ya. Tadi kan cuma 4, wajah, tangan sampai siku, usap kepala, basuh atau cuci kaki sampai mata kaki. Tapi di sini keputusan tarjih itu menyebut idza tawaddata, apabila kamu wudu. Idza itu sama huruf syarat lagi. Fakul, maka ucapkan. Siji, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak tadi? Nggak ada. Mukhlishan niyataka lillah. Ada nggak bahas niat? Boten. Kemudian apa? Waghsil kaffaika salasan. Kemudian cuci 2 kafun, telapak tangan, kafun, telapak tangan. Cuci kedua telapak tanganmu salasan, 3 kali. Ada nggak tadi perintah wudu sekian kali? Buat neten. Bahkan wastanna bil araqi au nahwihi. Ya. Bahkan kita diperintahkan oleh putusan tarjih di sini ya untuk menggunakan kayu arok, kayu siwak, membersihkan gigi ya, atau semacamnya, atau semacam kayu arok. Ada nggak perintah gosok gigi? Nggak ada di ayat tadi, maksud saya
goyang-goyang mriki nggih mboten saged niki. Summa tamat, kemudian berkumur-kumurlah, wastansyik, dan kemudian istinsyaklah, menghirup air ke hidung, min kafin wahidin, dari satu tangan, wastansir, kemudian istinsar, membuang, mengeluarkan air dari hidung, taf'alu zalika salasan, kamu melakukannya itu 3 kali, wa baligh fihi ma lam takun shaiman, kalau menghirup air ke hidung niku sing nemen, nah gitu ya, malam takun shaiman, selama kamu tidak sedang berpuasa pun. Mulai nomor 1 sampai nomor 6 ini mboten enten. Itulah nanti disebut dengan sunnah-sunnahnya wudu. Nggih. Soalnya nek niki, apakah ada dalilnya? Enten sedaya, ada semua dalilnya berupa hadis Nabi. Kalau berupa hadis Nabi itu masuk rukun semua, kudu ditiru semua, masuk soro. Kenapa soro? Ada kalanya ini nggak akan terlaksana, ya, kayak gitu. Maka penting fikih itu kemudian mengklasifikasi, kelompokkan. Oh ini sunnah, syaratnya Al-Quran mau apa toh? Bahwa hadis Nabi nanti menceritakan lebih lengkap, nah itu dimasukkan kategori sunnah. Nah, kecuali nomor 2 tadi itu para ulama sepakat, ya, mukhlishon niyataka, niat yang ikhlas hanya kepada Allah, itu tidak termasuk sunnah tapi termasuk rukun. Dalilnya para ulama selalu menggunakan 2 dalil, 1 surat Al-Bayyinah ayat 5, yang 1 hadis Nabi SAW dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Persoalannya, apakah wudu itu termasuk perkara ibadah, ya, atau perkara yang menunjang ibadah, nah, gitu. Kalau perkara ibadah, semua ibadah harus ada niat ikhlas karena Allah. Kalau dia masuk ibadah, maka semuanya akan diikuti, gitu ya, termasuk urutannya. Tapi nanti ada di dalam pemahaman yang mazhab Hanafi bahwa wudu itu bukan termasuk perkara ibadah, menunjang ibadah. Kadek niat bukan urut sah sholatnya, karena wudu tidak menjadi syarat. Seluruh nenggone kolam mentas, ya, ora ada wudu langsung sholat, oh wes iku luwih resik timbang wudu. Nah, gitu. Itu nanti kenapa kalau dalam mazhab Syafi'i rukun yang terakhir itu adalah tertib. Dan kalau di sini enggak ada begitu, enggak dibagi, pokoknya sampai niku urutannya ndak wudu ini. Kalau di sini ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nanti itu dibahas. Oh, rukun yang pertama niat, 2, 3, 4 itu 2, 3, 4, 5 itu semua yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah tertib. Kalau nggak tertib, nggak sah, itu ya, nggak urut.
Bahkan juga harus sifatnya itu langsung. Dulu itu dibahas. Nopo angsal misalnya sudah niat mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim, cuci kedua telapak tangan, kumur karena disuruh wabaligh fi ma, kumur sampai menghirup air ke hidung pusing nemen, kecuali kalau puasa. Wareng banyune digawe ngoten entek. Waduh. Ada kemungkinan dua, siji pindah tempat, ngalih ning omah. Masjid entek, ngalih ning omah. Dua, kemungkinannya nyalakan dulu pompa airnya, nunggu beberapa saat, dilanjutkan lagi apa mulai lagi. Ya gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ngoten niku pun gak iso. Ya. Gitu. Jadi pembahasannya sampai ke sana. Kita nggak akan pakai rusuh untuk beriku. Di sini juga Anda bahas begitu ya. Baik. Wa badil fihi ma lam takun shahiban. Baru ini masuk tentang rukun-rukunnya tadi itu. Tsumma sil wajhaka salatan. Ya masil ma. Kemudian cucilah wajahmu 3 kali. Bimasil ma, cuma nomor 8 nih enten kesalahan ya. Dengan mengusapkan air itu ke 2 sudut mata, gitu ya. Wa itolati ghuslihi, itolatul ghusli niku batese sakmene ditambahi, gitu ya, niku namanya itolah. Ma'ad dalaki ya, dengan menggosok batese wajah niku niku dibahas para ulama, di sini nggak dibahas. Para ulama bahas mana bahas wajah itu. Ini ya. Wajah itu adalah bagian muka seseorang, kata Imam Syafi'i, mulai dugi mriki tempat tumbuhnya rambut sing mriki sampai janggut. Sisi kanan itu juga sama di sini. Ya, batas tumbuhnya rambut dekat telinga sampai di sini, itulah wajah. Tadi nek misalnya jenengan ngawasi anak-anak wudu, kok rupanya di sini saja, sininya belum, itu belum, wajahnya belum, ini ya, begitu. Apakah janggut masuk wajah? Jenggot masuk wajah napa mboten? Kalau masuk wajah jenggot niku berarti nek jenggote sakmene ya iku kudu teles kabeh. Gitu ya. Gitu. Para ulama tidak memasukkan jenggot sebagai wajah. Gitu ya. Ya bagian muka ini saja. Nanti terkait dengan menyela-nyela jenggot itu sunnah, gitu ya. Baik, itu baru wajah ya. Dan ma'ad dalaki, dengan digosok. Maaf, tadi itu itolatul husli. Nek batese sakmene luwih apik nek misale rodok rene gitu ya. Itu itolatul husli, itu nanti masuk sunnah dalam kajian fikih, itu masuk sunnah. Termasuk ma'ad dalaki, dengan digosok. Napa saged disiram tok ngeten, nggih cibuk. Nah gitu. Kalau di sini ma'ad dalaki, dengan menggosok nomor 10 ya. Dengan gosok. Gitu ya. Gosok. Wa takhallal lihyataka, dan sela-selai jenggotmu. Sela-sela.
Nek kula panjenengan kan perlu sela-sela. Oh jenggot sami ini gak ada sela-sela. Niki niku babe niku jenggot niki rada perlu. Rada perlu sela-sela niku gitu ya. Karena ada kemungkinan jenggot yang lebat dikenek ngeten niku dereng tutup jero. Ngoten lho. Belum sampai pangkal jenggotnya gitu ya. Sudah dikuwas begini tapi air belum masuk. Itu perlu di sela-sela. Jadi kan punya gak temen yang dari mana? Timur. Dari timur itu apakah NTT, apakah Papua, rambutnya yang begini itu, wah niku jangan semerak surine, ya sisirnya itu biasanya kalau di sana itu tidak yang seperti kita begini, nggak bisa disuruh uklek, patah pasti. Pakai yang apa namanya aluminium, gitu kan? Aluminium, kemudian ya modelnya begini kan aja dia. Karena kalau sisir biasa nggak bisa masuk. Air itu kalau disiram begini keluar dia, gitu ya. Nah yang begitu itu yang perlu di sela-sela rambut kita, rambut ukuran sini. Nah gitu. Ini pentingnya sela-sela. Termasuk jenggot tadi itu, ya, yang lebat-lebat. Apalagi jenis rambutnya itu yang keriting gini, itu dengan disiram saja begini, tangan begini itu belum tentu masuk. Maka itulah pentingnya sela-sela jenggot. Kalau panjenengan sing titik-titik ini, ngeten niki pun. Nah, ini wajah. Nomor pinten kok? Nomor 8, 9, 10, 11. Dan ini ada dalilnya semua. Summa silyataika ma'al mirfaqaini bidalaki salasan. Kemudian cucilah kedua tanganmu dengan bersama dua siku. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ya bunyinya kan wa aidikum ilal marafiqi. Itu di kalangan para ulama jelas yadun niku di sini niki yadun ila sampai mirfaq. Itu kalau kata Ustaz tadi Hidayat mboten angsal ngeten niku mboten angsal karena dari sini ke atas gitu ya. Itu jalannya begitu ya. Nah, sampai ada keran kan ada cilik-cilik gampang aja ini kan. Nah, gitu kan, boten dari tangan ke sini, dari tangan ke sini, gitu. Itu. Beda lagi juga dengan digosok, salasan 3 kali. Wa khalilil asabi. Kalau tadi apa namanya wajah itu yang di sela-sela itu jenggot, kalau tangan yang di sela-sela itu jari, ya. Kembali lagi, niki ada tipe tangan-tangan tertentu yang mohon maaf barangkali karena kering terus ngapal, ngapal, ada tahu ya ngapal gitu. Niku nek disiram tok, jerone niki garing dulu, niki sih garing, gitu loh. Tangan itu nggak bisa begar begini, tangannya gitu kan. Maka itu yang harus disela-sela, gitu kan. Itu pentingnya di situ ya. Selain untuk menyempurnakan kebersihan, ma'a itolati huslihima, ya, dengan itolatul husli tadi itu. Kalau mirfaq itu di sini ya dilebihkan lah, itu namanya itolatul husli. Wabda bil yumna, mulai dari tangan kanan. Ini pun nanti akan menjadi persoalan karena wajibnya itu 1 kali.
Sunnahnya 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Kalau wajibnya 1 kali, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Dan ini baru diucapkan loh ya. Kira-kira simulasi nih ya Allah. Kalau diulang 3 kali, yang kedua sunnah, 3 sunnah, maka ada 2 cara. Yang satu wajib dulu, satu wajib. Kanan dulu kan, 1. Gitu kan. Gitu kayak gitu kan. Namanya seberapa? Kok ini sih? Kok gak ini? Ya, gitu. Itu tentang cara menghitung. Sebagian dalam madzhab Syafi'i menaneh kalau menghitung itu wajibnya dulu 1 kali kanan, 1 kali kiri, baru nanti sunnah yang kedua, sunnah yang ketiga, sunnah yang ketiga itu. Makanya kok sih kan gitu ya, sampai pasti akan bertanya-tanya kok silang-silang gitu ya, gitu ya. Itu tentang cara menghitung. Karena di sini bunyinya 3 kali ya, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Dimulai dari kanan. Yang kiri tidak dibahas. Semerap yang kiri juga wajib kok. Sumamsah birosika. Kemudian usaplah kepala. Pertama ya, kita tahunya di sini. Ini nggak diwoco sing iki. Ya. Apa itu? Au binasihatika. Nggak tahu diwoco ya? Nomor 17 gua woco. Nomor 17. Nomor 16 nih mesti nih keliru. Ya. Au binasihatika wa alal imamah, ini keliru ya, nomornya keliru ya. Di sini nomornya ternyata 16 ya. Karena ini nomor 16-nya di sini ini bukan usap ubunmu, kepala. Kan gitu ya tadi ya. Dilo dhisik. Makanya ini gini moco dhewe betul semerap ya. Sumamsah birosika, kemudian usaplah kepala. Nomor 16. Berarti kurang nih jenengan sing nggawa pulpen jenengan catet sing kurang kowe atau sing kelebihan. Au binasiatika wa ala imamah, nomor 17. Berarti di sini nomor 16. Siji mengusap kepala. Caranya gimana nanti di belakang. Yang kedua nomor 16 ya. Usaplah ubun ini tok. Nggih. Nomor nggih, ubun. Nggih. Atau niki masuk dannya itu dan karena atau ya. Atau di atas surbanmu. Ini kan tabel surban. Gitu nggih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi 3 cara mengusap kepala itu. Cuma di sini memang penjelasannya itu hanya untuk cara yang pertama, cara ini. Apa itu? Bi imroril yadaini, dengan menjalankan, meneruskan 2 tangan min muqaddamir roksi, hinya ini kembali kepada roksi, dari bagian depan kepala, dari bagian sini ilal qafa, ke tengkuk, nggih, qafa tengkuk, wa raddihi ma ilai, dan mengembalikannya ke bagian depan, nggih. Jadi nomor 18 di sini hanya menjelaskan yang di sini. Nah, sing nomor 17 mboten dijelasno.
Karena ini apa? Nasiyah, ubun-ubun tok. Kadek di pelaku melaku. Makanya ingin maaf dari mazhab Syafi'i konco-konco. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Paham. Wa alal imamah, yang ketiga itu di atas surban, pakai surban di atasnya. Tapi nanti ada penjelasannya. Saya akan jelaskan. Di sini insya Allah nggak ada di sini ya. Saya nanti baca terakhir-terakhir hadisnya. Saya lanjutkan. Summa musahil udhunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinahuma bis sababataini. Kemudian usaplah udhunain, dua telinga. Gimana caranya? Zahirahuma bil ibhamain. Zahirnya, luarnya dengan ibu jari. Luar ibu jari. Wa batinahuma, dalamnya bisa babata ini dengan telunjuk. Nah, ngeten. Nah, gitu ya. Baik, ini mengusap kepala. Summaghsil rijlaika, kemudian cuci kedua kakimu, ma'al ka'bain, dengan dua mata kaki, bidalaki, dengan menggosok, salasan 3 kali. Sama wa khallilil asabi ma'a italati ghuslihima, dan napa jenenge, sela-sela jari dengan menambah mencucinya. Wabda bil yumna, mulai dengan kaki kanan, wa ta'ahad ghuslahuma. Napa diarteni nomor niki, wa ta'ahad ghuslahuma, dan sempurnakan. Oh, dia diartikan sempurnakan, dan sempurnakan mencucinya. Kemudian ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita lihat hadisnya sekarang. Niku kan baru niku nih tadi ya, baru apa namanya, tata caranya. Kita lihat hadisnya. Ini dalilnya. Ini tadi ya. Tawaddau bismillah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, wudulah kalian dengan membaca bismillah. Ampun, ya tetap. Enggak. Kula niku hadisnya, wah cari hadisnya lagi. Atau di sini, kalau di sini saya carikan dapat ini nanti. Bentar ya. Kalau di sini ya, kalau di sini hadisnya itu lengkap. Baik. Ini sampai mensucikan tanah yang ini gimana sih? Ini faraid sunan. Masuk sunan, masuk sunnah. Ya. Sunnah wudu. Napa niki? At-tasmiyah. Ini at-tasmiyah. Sunnah wudu yang pertama, at-tasmiyah. Ya. Munini napa? Warada fit tasmiyah lil wudu'i ahaditsun dhaifah. Dalam perkara membaca bismillah untuk wudu ada beberapa hadis dhaif. Lakin majmu'uha, tapi secara total keseluruhan, yaziduha quwwatan, hadis dhaif yang satu ternyata dikuatkan oleh yang lain, tadullu ala anna laha aslan, yang menunjukkan hadisnya ada asalnya. Ba'da dzalika amrun hasan fi nafsihi, maka akhirnya jadi hadis itu hasan ya li nafsi wa masyru'un fil jumlah. Rupanya di sini nggak disebut hadisnya ya. Saya ketik aja berarti.
kata Rasulullah SAW, ya, tawaddu, ini. Kenapa ini ya? Bismillah. Ini. Wah, ini. Hadisnya ini tadi. Ya. Kalau kata Said Sabiq tadi hadisnya dhaif, tapi di sini khulasatu hukmul muhaddits sahihun. Tawaddu bismillah. Hadisnya dari Anas radhiyallahu an. Kita benar nggak ini tadi? Oh, di sini sanadnya tidak disebut dari siapa, tapi yang disebut adalah hadis riwayat Nasa'i, dan kemudian juga ada riwayat yang lain. Coba kalau lihat di sini hadisnya riwayatnya akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Sunni wa Daraqutni, ya hadisnya gitu ya. Tawaddu bismillah, wudulah dengan membaca bismillah. Cuma menjadi masalah jadi konco-konco salafi jangan baca bismillahirrahmanirrahim, mau perintahnya bismillah kok baca bismillahirrahmanirrahim. Itu soalan nanti ya. Apakah itu tawaddu bismillah itu sebagai sebuah apa namanya akronim? Ngerti loh. Karena kadang kita itu kan ya misalnya ya Nabi SAW dalam riwayat yang lain ya memerintahkan kita membaca ya apa namanya muawwidzatain, atau membaca dalam beberapa riwayat sebagian sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh membaca apa namanya hamim as-sajdah apa sing diwaca mek ngono tok ya mesti ini sak surat liyane gitu. Nah kok ini dipahami ya bismillah ya. Saya ambil contoh nanti ya, Rasulullah SAW. Sebentar. Ini tadi kan tentang sunnah wudu ya. Saya coba tunjukkan yang tentang sunnah sholat. Sebentar. Ini sholat istikharah, faraid, sunnah sholat. Nah ini ya, misalnya ya ini Rasulullah SAW kalau sholat misalnya seorang sahabat meriwayatkan sebentar sini saya bacakan hadisnya saja. Saya bacakan hadisnya. Nanti kalau nggak hadisnya nggak terima nanti. Mana nih ya? Saya baca hadisnya. Ini misalnya ya hadisnya ya. Rasulullah SAW, hadis sing lengkap nih, sebentar, saya carikan yang lengkap hadisnya, kok nanti dipahami salah lagi nanti ya. Mana ini ya? Karena biasanya di sini, ini ya.
Al-haditsul ladzi rawahu Muslim fi sahihihi an Jabir bin Samurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri qaf wal Qur'anil Majid wa kanat salatuhu ba'du takhfifan. Jadi Rasulullah SAW sholat subuh itu membaca biasanya qaf wal Qur'anil Majid. Masa sendiri waca niki tok. Maksudnya surat qaf. Gitu loh. Maka tadi itu kalau yang disebut ya bismillah, ya maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap perkara yang penting, yang bagus tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, putus barokahnya, rahmatnya, nikmatnya. Di sini cakep. Maka memulai wudu dengan bismillah, maksudnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Soalnya pakaian penting. Hadisnya itu bunyinya iqra'u tawaddu bismillah. Bismillah. Ojo ditambahi, ya repot ya. Gitu nggih. Ini baru tentang dalil wudu ya tadi ya. Pertama. Yang kedua, kenapa tadi itu ikhlas hanya kepada Allah tadi saya sebut ya. Selain surat Al-Bayyinah ayat 5, juga hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyyah. Terus bagaimana tadi tentang mencuci telapak tangan 3 kali, mencuci siwak, berkumur-kumur, membersihkan hidung. Itu diambil dari narasi riwayat dari sahabat Utsman bin Affan. Inna Utsman ta'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi 3 marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marratin dan seterusnya sampai terakhir hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, saya melihat ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo'a, berwudu nahwa wudu'i hada, seperti saya wudu ini. Nah, gitu ya. Maka itulah lengkapnya tadi itu. Salatan. Tapi kalau pakai hadisnya Abdullah bin Abbas, ini hadisnya urut. Ini kan muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim, di kitab Bukhari ya, babnya itu bab toharoh juga ya, kitab toharoh ya, babnya tentang wudu itu urut hadisnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, tawaddu'an nabiyyu marrotan. Nabi SAW nek wudu pisan-pisan ae. Nah, gitu ya. Pisan dari Allah. Berikutnya dari sahabat yang berbeda, insya Allah dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah SAW berwudu 2 kali. Baru hadisnya Utsman itu 3 kali. Makanya tadi saya sebut 1 itu oleh para ulama disebut rukun, 2 dan 3 disebut sunnah. Lebih daripada itu nanti hadisnya Aisyah mboten nangsal akeh-akeh. Kok sakit 1 kali? Sampai nggak tahu ngerasa no. Sampai nek pas lunga umroh atau haji ya kebelet. Utawa mboten kebelet. Maaf, buang angin. Ya opo iki wudune? Ya. Jumatan harus sampai jam 10. Kalau mau di dalam. Kalau mau di luar ya silahkan. Ya, jam 11 ada di luar. Jam 12 ada di luar. Padahal mulainya 10:30.
satu. Itu nggih. Jam 10 enten jero kuwi muakas itu kan. Terus mantun niku ngentut. Ya nopo. Maka karena itu sekarang itu diberi cara wis pakai semprotan. Ya, spray. Ya, di sana sebenarnya ada apa namanya air tapi untuk minum. Nah, gimana caranya supaya itu bisa dipakai berwudu? Kata sebagian sahabat bahwa Rasulullah SAW berwudu itu cukup dengan 1 mud. 1 mud ini sak menten. Ngapunten. Nggih, sak menten 1 mud. 1 mud niku apa namanya? Ya segini. Kira-kira 250 ya. Enten 300 mili. Saged dengan itu. Gitu nggih. Maaf, segini 1 mud. Beliau wudu itu. Ya. Itu kalau lengkap itu 2 mud itu lengkap. Ya, botol niki kurang cilik ya. Ya. Niki pun marin. Ya apa niku wudu niku? Prakteknya ini. Karena itu kemudian yang penting tadi itu adalah digosok, dituang sedikit, pun nek pun nang ngono pun mikiri kumur-kumur. Ya, jangan mikir kumur-kumur, yang rukun saja. Wajah, yang penting dituangkan sedikit, digosok, roto. Ya, begitu. Baru gitu. Rasulullah SAW kalau mandi ini 4 ini sudah cukup. Nah, okay. 4 sini sudah cukup mandi. Ya, nggak bayang jenengan 4 ini. Karena 1 ini untuk wudunya, yang lain untuk untuk basuhnya, termasuk untuk nyela-nyela rambut. Kenapa di sela-sela rambutnya? Umpama diguyang entek di sela-sela gitu. 4 ini aja. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sampai sini dulu. Insyaallah di pelan-pelan ini wudu, baru bicara tentang jadi tata cara ya. Dalilnya baru kita baca sampai Utsman bin Affan menceritakan dengan lengkap urutan apa namanya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.